Kita akan belajar tentang secara singkat tentang kelenjar timus. Ini adalah juga bagian dari sistem limpatik, kelenjar yang terkait dengan sistem limpatik itu kelenjar timus. Nah, di gambar ini kelihatan ya, dia itu di bagian dada, di antara organ paru kiri dan kanan, lalu itu kayak masih terkait dengan esofagus di atas jantung. Nah, kelenjar ini untuk sistem limpatik itu sangat berperan karena kelenjar inilah yang mendewasakan atau melatih B-sel. Jadi kalau misalnya B-sel itu masih kanak-kanak dan masih remaja gitu ya, belum cukup kuat untuk melawan teroris, melawan serangan. Nah, si kelenjar timus itu dia bertugas untuk melatih, mentraining, mendewasakan si B-sel tadi. Lalu si B-sel tadi berubah menjadi T-sel. Jadi T-sel itu adalah B-sel yang sudah dewasa. Nah, ya, B-sel yang sudah dewasa. Lalu mengubahnya menjadi T-sel dan helper T-sel. Helper T-sel itu adalah sel yang membantu si T-sel gitu. Entah nanti B-sel ini berubah menjadi T-sel atau berubah menjadi si helper. Helper yang membantu si T-sel gitu sebagai backup. Nah, kenapa ini penting? Karena ya inilah yang menjadi bagian dari kekuatan yang namanya Kesatuan Departemen Pertahanan Keamanan gitu kan. Kita sudah belajar departemen-departemen yang di dalam modul kelas sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ya kayak kesatuan TNI atau kesatuan Polri gitu kan. Nah, sampai nanti siap angkat senjata gitu ya, berperang. Nah, itu dipersiapkan, nggak bisa langsung gitu, dilatih dulu gitu. Kayak tamtama itu atau bintara itu kan nggak bisa langsung berperang kan, mereka dilatih gitu kan, disuruh lari berapa keliling stadion, push up, lalu merayap, ada latihan-latihan fisik itu membantu mempersiapkan muscle mereka, otot-otot mereka gitu kan, bagaimana mereka dilatih di dalam medan yang berat gitu kan, medan berlumpur, berbatu, medan gurun, medan yang terjal, di pohon-pohon yang tajam seperti itu, di dalam situasi hujan, di dalam situasi salju, di dalam situasi yang kering. Nah, itu kan dilatih semua itu, didewasakan gitu. Sampai akhirnya nanti ya perang atau teroris datang, nah itu si Bintara sama si Tamtama itu udah siap untuk berperang gitu, untuk ditugaskan ke medan perang gitu. Nah, inilah kelenjar timus itu seperti itu tugasnya gitu. Dia mendewasakan dan melatih B-sel, mengubahnya menjadi T-sel dan helper T-sel gitu. Lalu di T-sel dan B-sel ini itu bagian dari natural killer cells gitu ya, yang sel-sel yang membunuh secara alami gitu. Nah, karena tubuh kita ini kan ada dua sistem imun gitu. Ada imun alami, itu bawaan dari lahir ya, dari gen orang tua gitu kan. Nah, dari sel sperma, sel telur bersatu, lalu si ibu itu menurunkan secara genetik imunnya gitu. Kalau imun ibunya lemah, ya imun anak juga kemungkinan lemah secara bawaan gitu. Tapi kalau imun ibu kuat, si imun bayi juga kuat gitu. Nah, itu adalah imun bawaan gitu. Nah, tapi ada imun yang dipelajarin gitu ketika bayi lahir, anak menjadi anak-anak. Nah, itu ada imun yang dipelajarin gitu. Misalnya kena demam berdarah gitu. Nah, tadinya dia demam apa segala macam gitu. Nah, jadi sel itu menyimpan memori kan. Memori itu mengetahui musuh-musuhnya gitu seperti apa. Oh, ini darah apa? Demam berdarah seperti apa. Jadi ketika nanti digigit nyamuk Aedes aegypti gitu ya, nyamuk demam berdarah. Nah, si sel itu sudah punya memori. Nah, memori yang sudah dipelajarin gitu. Jadi nggak ada lagi demam berdarah berikutnya. Makanya kadang orang cukup sekali demam berdarah pas kanak-kanak sampai dia tua nggak kena lagi. Walaupun ada yang kena gitu kan, ada kena sekali, ada yang kena 2 kali gitu. Kenapa? Karena ya sel itu punya memori, kapasitas memorinya itu sangat besar untuk mengingat serangan musuh seperti apa yang dilawan dulunya, virus apa yang dilawan dulunya. Nah, itu adalah imun yang dipelajarin, learn immunity. Tapi ada juga imun yang dibawa dari lahir gitu, sudah ada gitu. Makanya bayi di dalam janin itu nggak gampang sakit gitu kan, karena ya ada imun yang udah diwariskan oleh mamanya gitu kan. Lalu dia bisa survive tuh di dalam rahim ibu gitu, walaupun namanya makan ini makan itu, dia bisa survive dan dia bisa berkembang gitu. Nah, ini adalah
si timus gitu, kelenjar timus. Dan T-cell dan B-cell itu bagian dari natural killer cells gitu. Jadi si big cells ini, si timus ini itu menghasilkan T-cell dan menghasilkan B-cell gitu. B-cell ini nanti didewasakan menjadi T-cell. Selain nanti ada bone marrow ya yang menghasilkan B-cell, nah tapi si kelenjar timus ini dia tugasnya melatih dan mendewasakan B-cell. Ini yang membuat kita tetap sehat dan tetap prima, karena ya kita punya prajurit-prajurit di dalam yang sangat kuat gitu. Lalu setiap sel darah merah dihasilkan, lalu ada bone marrow yang dihasilkan, ada sel darah putih yang dihasilkan. Nah, itu juga akan berperang nanti dipersiapkan. Nah, siapa yang mempersiapkan sel darah putih ini adalah masih yang dalam bentuk B sel. Nah, dia akan dipersiapkan oleh si kelenjar timus. Sangat menarik ya mempelajari sistem tubuh kita, dan sangat ajaib gitu bahwa Tuhan itu memproteksinya sedemikian gitu, dan itu membuat kita harusnya tidak terlalu takut terhadap gembar-gembor yang heboh, yang lebay di luar sana akibat pemberitaan media, karena kita tahu semua itu mereka punya agenda gitu, agenda mereka itu ada gitu. Tapi kalau kita punya teori yang benar, punya ilmu yang benar, sejuta teori yang mereka putar-putar gitu kan, yang mereka rangkai-rangkai, yang mereka coba manipulasi, itu nggak akan mempengaruhi, karena kita udah tahu nih yang benar itu seperti apa gitu kan. Jadi ya santai aja gitu, nggak akan membeli segala propaganda yang disebarkan oleh media tentang virus, tentang penyakit ini, penyakit itu gitu. Tentang makanan ini, makanan itu, kita udah tahu bagaimana menanganinya gitu. Itu yang membuat kita ya tetap santai dan tetap produktif, fokus pada apa yang Tuhan ingin kerjakan pada kehidupan kita gitu. Sehingga kita tidak menghabiskan energi kita, waktu kita untuk ketakutan terhadap pemberitaan-pemberitaan media tentang virus ini, virus itu gitu. Enggak gitu, kita enggak ketakutan, karena ternyata Tuhan itu memberikan proteksi berlapis-lapis terhadap tubuh kita. Hanya kita kan selama ini kenapa kita ketakutan? Karena kita kurang mengenal tubuh kita gitu. Kita kurang mengenal sistem yang ada di dalam tubuh kita, sehingga itu membuat kita ketakutan. Jadi knowledge is powerful, itu benar ya, knowledge is powerful. Dan ketika kita mengetahui kebenaran yang benar-benar benar gitu, itu menjauhkan kita dari ketakutan dan menjauhkan kita dari tipu daya.